Untuk Jani istriku, maaf jika aku tidak bisa memberikan banyak bahagia untuk kamu. Aku buat surat ini karena mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi. Jaga diri kamu baik-baik ya sayang. Cepat atau lambat aku akan kembali dengan semua masalah yang sudah aku selesaikan. Aku tidak akan melupakan kamu sampai kapanpun. Kita harus berpisah, dan mungkin ini adalah jalan terbaik agar kamu tetap selamat, sehat dan bahagia. Aku harap kamu tetap bahagia setelah aku pergi. Jaga hati, jaga diri ya sayang. Kamu adalah wanita hebat, wanita kuat yang aku temui. Aku pergi bukan berarti aku tidak menyayangi kamu. Hanya saja ini semua demi kebaikan kita. Suatu saat nanti, doakan aku semoga selamat dan kita bisa berkumpul kembali. Tapi jika aku harus meninggalkanmu untuk selamanya, semoga ada lelaki yang bisa mencintai kamu lebih dari aku. Deras air mata turun di pipi Jani ketika membaca sepucuk surat usang 2 tahun yang lalu dari sang suami yang baru sampai ke tangannya. Mas Rehan, ucapnya lirih seraya memeluk surat itu, menangis sejadi-jadinya seolah ia tengah memeluk lelaki itu, lelaki yang sudah dinyatakan meninggal, akan tetapi suratnya masih ada dan masih ia baca. Jani, ada nomor kontak Tirta di belakang surat itu, ucap Kirah memberitahu. Jani segera membukanya, lalu mengambil ponselnya dan mengaktifkannya kembali, memasukkan nomor telepon Tirta dan langsung menghubunginya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di ruang servis area. Cobalah Kenapa nomornya gak aktif? Jani menghela nafasnya dengan panjang. Ia kemudian menutup ponselnya lagi dan menatap Kira yang tengah membaca surat dari Rehan. Dia ini kayaknya lagi ngejar sesuatu Jani, tapi gak mau melibatkan lo. Akhirnya dia memilih pergi dan akan kembali setelah semuanya selesai, ucap Kira berasumsi. Jani menganggukkan pelan. Dan gue yakin masalah yang sedang dia hadapi adalah keluarganya sendiri. Arga, dia adalah orang yang sudah melenyapkan Mas Rehan. Gue yakin ada sesuatu yang diketahui oleh Mas Rehan tentang kebusukan Arga. Gue yakin itu. Kira kemudian mengusapi bahu sahabatnya itu. Apapun itu, gue doakan yang terbaik buat lo dan bayi ini. Jangan lo gugurin. Rehan yang ada di sana pasti setuju sama gue. Biarin aja, kalian bisa cerai setelah Rehan kembali dan lo bisa besarin anak lo sama dia. Jani menitikkan air matanya kembali. Semoga ya Kira, semoga Mas Rehan masih hidup seperti feeling gue selama ini. Amin. Kira kemudian memeluk sahabatnya itu dari samping sembari menyandarkan kepalanya di kepala perempuan itu. 2 hari berlalu. Jani tak kunjung pulang hingga membuat Maya dan Indra khawatir setelah setengah mati dengan kondisi menantunya itu. Mama dan Papa sengaja banget biarin Jani pergi dan aku terus yang disalahkan, padahal dia sendiri yang masih saja berhalusinasi jika suaminya masih hidup. Pekik Arga sangat marah. Plak, Maya menampar pipi anaknya itu dengan mata menatap nyalang wajah Arga. Jani pergi dari rumah ini karena dia masih belum terima jika dia harus mengandung anak kamu. Arga tersenyum miring. Ya, baru 1 bulan kami menikah dia sudah hamil. Sementara dengan Rehan 1 tahun menjalin rumah tangga tapi tidak bisa membuatnya hamil. Memang benar kan kalau Rehan mandul? Jaga mulut kamu Arga. Jangan bangga dulu karena sudah membuat Jani hamil. Kalian memang sama-sama anakku, tapi bukan berarti Mama membiarkan kamu terus-menerus menghina adikmu. Rehan udah mati mah, anak Mama hanya ada aku.
Indra menghela nafasnya dengan panjang sembari geleng-geleng kepala mendengar ucapan Arga yang begitu santainya bicara seperti itu. Orang yang telah melenyapkannya adalah kakaknya sendiri. Mana mungkin ada rasa berkabung dalam diri kamu, sementara kematian Rehan merupakan party yang mesti kamu rayakan, ucap Indra dengan suara datarnya. Seketika raut wajah Arga menjadi datar kala mendengar ucapan sarkas dari sang papa. Jadi papa udah mulai membela dia? Aku bukan pelenyap, aku tidak pernah membunuhnya, ucap Arga tegas. Papa tidak membelanya, tapi kamu sendiri yang sudah dengan sengaja membiarkan Rehan menghalangi mobil kamu yang hampir masuk ke dalam jurang. Papa tidak paham lagi dengan kamu, Arga. Tidak ada hati untuk kakak kamu sendiri yang sudah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kamu. Indra kemudian pergi dari sana dan masuk ke dalam kamarnya. Rasanya ia sudah malas membahas hal ini karena sampai kapanpun hati Arga tidak akan melunak. Adiknya yang selama ini diam, tidak pernah banyak bicara, sangat jauh berbanding terbalik dengan kakaknya. Cari Jani sampai ketemu, jangan sampai dia pergi membawa calon anak yang ada di dalam perutnya, ucap Maya kemudian menatap sengit wajah anaknya itu. Arga tersenyum miring. Itu yang aku inginkan. Dengan adanya anak di dalam perut Jani, maka semakin sulit Jani pergi dariku. Mau pergi kemanapun kamu tidak akan pernah bisa lari dariku, ucapnya. Lalu terkekeh siluman iblis. Sementara di rumah Kira, Jani, lu gak mau pulang? Bukan buat Arga, tapi buat mertua lu. Mereka pasti khawatir nyariin lu ada di mana. Mereka kan nggak tahu rumah baru gue di sini. Jani menoleh pelan ke arah Kira. Gue pengen ketemu sama Tirta. Dia pasti tahu di mana keberadaan Mas Rehan sekarang ada di mana. Setelah itu gue akan membawanya pulang ke rumah, membuktikan jika Mas Rehan masih hidup. Kira menghela nafasnya dengan panjang. Lu bakal pulang ke rumah kalau udah ketemu sama Rehan? Jani mengangguk. Iya, selagi gue belum melihat Mas Rehan, gue gak akan balik ke rumah itu. Ia lalu menghela nafasnya dengan panjang. Sekali lagi ia mencoba menghubungi nomor Tirta, namun masih belum dapat dihubungi juga, dan Jani masih sabar menunggu sampai lelaki itu mengaktifkan kembali ponselnya. Kira menoleh ke arah ponselnya, matanya membola kala melihat nomor Arga menghubunginya. Ini nomornya Arga kan? Tahu dari mana dia nomor gue? Tanyanya tampak kesal. Jani mengetikkan bahunya. Gak usah diangkat, gak penting. Kira mengangguk. Menurut jangan terlalu membencinya. Nanti anak lu mukanya mirip Arga semua. Meski muka Arga sama Rehan gak jauh beda. Jani tak mengubris ucapan Kira. Ia memilih untuk menghubungi Tirta lagi. Halo Tirta, ini aku Jani, ucap Jani dengan antusias setelah lelaki itu menerima panggilan darinya. Oh Jani, aku pikir siapa? Kamu sudah siuman? Tanyanya di seberang sana. Sudah Tirta, aku ingin menanyakan keberadaan suamiku. Dia masih hidup kan? Tirta terdiam di seberang sana. Ia kemudian menghela nafasnya dengan panjang seraya tersenyum lirih. Aku tidak tahu di mana dia berada sekarang Jani. Sampai saat ini aku pun masih mencari keberadaannya yang dibawa oleh pamannya, adik dari papanya. Dia yang tahu semuanya dan dia juga yang menolong Rehan saat terjadi kecelakaan itu. Jani menutup mulutnya seraya menitikkan air matanya. Maksud kamu Om Fadli yang telah membawa Mas Rehan? Sepertinya begitu. Bahkan anaknya saja, Vanessa, tidak tahu papanya membawa Rehan kemana. Yang jelas bukan di kota ini.
Dia tidak mau keponakannya mengalami hal seperti itu lagi jika dia memberitahu di mana sebenarnya Rehan berada. Jani terdiam sesaat. Ia kemudian mengusap air matanya seraya menyusut hidungnya dengan pelan. Kalau kamu tahu soal ini, kenapa tadi kamu tidak bicara padaku, Tirta? Aku sudah lama menunggu kabar darinya. Ada rasa lega dalam hatiku mendengar kabar Mas Rehan. Setidaknya dia masih ada di bumi ini, meski aku tidak tahu dia ada di mana sekarang. Tirta menghela nafas panjang. Kamu yang sabar, suatu saat nanti suamimu pasti akan kembali. Tapi kamu harus mengurus surat cerai kamu dengan Arga. Jika memang ingin kembali kepada suami pertamamu, tentu aku akan menceraikan dia setelah bayi ini lahir. Aku ingin tetap bersama dengan Mas Rehan. Pernikahan ini tidak pernah aku inginkan. Baiklah, aku akan memberi kabar padamu jika aku sudah mendapat kabar di mana suamimu dibawa oleh Pak Fadli. Jaga diri baik-baik sampai Rehan kembali. Baik. Tirta menutup panggilan tersebut, kemudian menoleh pada seseorang yang tengah berdiri di sampingnya. Arga tahu jika Rehan masih hidup. Tirta menggeleng pelan. Hanya saja Jani pasti akan memberitahu jika Rehan masih hidup. Dia masih di rumah sakit, belum sadarkan diri. Perempuan itu mengangguk pelan. Ya, kondisinya masih koma, belum ada pergerakan sama sekali. Entah sampai kapan dia menutup matanya seperti ini. Sudah 2 tahun dia tak sadarkan diri. Raganya sudah tidak sanggup untuk bertahan, tapi hatinya masih ingin bertahan. Tirta mengusapi punggung perempuan yang diduga adalah istrinya, Vanessa, yang tak lain adalah anak dari Fadli, pria yang telah membawa Rehan jauh dari tempat itu. Kasihan Janines, dia menunggu kabar suaminya dari 2 tahun yang lalu. Bukankah sudah saatnya kita memberitahu yang sebenarnya kepada dia? Tirta tidak tega melihat kondisi Jani, tapi dia sedang hamil. Arga juga sudah menginginkan Jani dari dulu, dan baru dia dapatkan dengan cara konyol seperti itu. Andai Rehan tahu, dia pasti semakin murka pada kakaknya itu. Vanessa menghela nafas kasar. Tirta mengusapi lengan istrinya sembari mengulas senyumnya. Aku akan menjaganya seperti yang diminta oleh papa padaku. Dia juga belum mau ketemu sama orang tuanya, kakaknya, karena ulah mereka juga. Jadi harus mengalami nasib seperti ini. Vanessa mengangguk. Iya mas, waktu sudah menunjukkan angka 7 malam. Arga masih mencari keberadaan Jani, dan emosinya sudah sangat meluap karena tak kunjung menemukannya. Di mana kamu Jani? Kenapa kamu melarikan diri? Memangnya kamu mampu merawat diri kamu sendiri? Selama ini pun yang membiayai hidup kamu itu keluargaku. Arga memukul kemudi mobil karena emosi, tak bisa mencari di mana Jani berada. Ia kemudian mengambil ponselnya dan mengirim pesan ancaman kepada Kira. Di kediaman Kira, perempuan itu menoleh pada ponselnya yang mana terdapat pesan dari Arga telah masuk. Gue gak akan segan-segan lenyapkan suami elu kalau lu masih berani menyembunyikan Jani di rumah elu. Gue gak main-main ya Kira. Perempuan itu lantas menghela nafasnya dengan panjang. Jani, Arga ancam aku nih, gimana dong? Gue jadi takut sama ancaman dia. Rehan aja berani dia lenyapkan, apalagi laki gue. Bukan siapa-siapa dia. Mending lu pulang aja deh, gue belum siap jadi janda. Jani menghela nafasnya dengan panjang. Besok gue balik, sekarang udah malam.
Gue juga takut nanti gue diapa-apain sama dia. Kirah mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya gue nggak masalah sih lu tinggal di sini selamanya juga. Tapi gue nggak mau sampai dia beneran celakai suami gue. Jani mengusapi lengan sahabatnya itu sembari mengulas senyumnya. Makasih udah mau nampung gue selama 2 hari di sini. Setidaknya gue bisa bebas dari cengkeraman dia selama 2 hari ini. Dan gue juga punya alasan sekarang untuk menolak hujaman dia. Iya Jani, Kira mengulas senyumnya kepada sahabatnya itu. Keesokan harinya, Jani akhirnya memilih untuk pulang karena sudah 3 hari ia pergi dan bersembunyi. Jani, kamu kemana saja sayang? Mama sangat mengkhawatirkan kamu. Maya segera menghampiri Jani yang tengah berdiri di ambang pintu utama lalu memeluknya. Maaf Ma, aku sudah buat Mama cemas. Aku hanya sedang menenangkan diri saja di rumah temanku. Maya mengusapi punggung perempuan itu sembari mengulas senyumnya. Kamu harus banyak istirahat, jangan terlalu sering bepergian. Jani mengangguk sembari mengulas senyum tipis. Baru saja ia hendak memberitahu jika Rehan masih hidup, ada notifikasi pesan masuk dari Tirta. Jangan memberitahu apapun tentang Rehan. Aku baru dapat info dari Pak Fadli jika dia masih koma, belum sadar hingga sekarang. Jika kamu masih ingin bertemu dengan suamimu, aku mohon jangan memberitahu apapun kepada keluarganya. Jani kemudian menghapus pesan tersebut agar jangan ada yang membacanya. Ia yang sangat ingin sekali bertemu dengan sang suami, jelas akan merahasiakan ini dari siapapun. Ada apa nak? Kenapa wajah kamu tampak tegang sekali? Tanya Maya cemas. Jani menggelengkan kepalanya. Maaf Ma, aku sempat ingin menggugurkan kandungan ini dan ingin bercerai dengan Mas Arga. Aku tidak mau meneruskan pernikahan ini. Jani menitikkan air matanya kembali. Maya kemudian mengusapi sisian wajah perempuan itu dengan mata menatapnya lekat. Sayang, jika kamu menggugurkan kandungan itu, Mama tidak yakin hidupmu akan baik-baik saja. Kebanyakan wanita setelah aborsi mengalami gangguan kejiwaan karena rasa bersalahnya. Jani menghela nafasnya dengan panjang. Kenapa kamu ingin menggugurkan kandungan kamu? Masih berharap Rehan masih hidup? Arga menyunggingkan senyum liciknya. Rasanya tangan Jani sudah gatal, ingin menampar wajah Arga. Matanya memicing tajam, menatap ke arah suaminya itu. Ma, aku ingin tidur pisah kamar dengannya. Maya menoleh cepat ke arah menantunya itu. Hah? Tanyanya seolah tak paham dengan ucapan Jani tadi. Jani menghela nafas kasar. Aku tidak mau tidur satu kamar lagi dengannya. Aku sudah hamil kan? Ini yang kamu mau kan? Untuk itu jangan pernah sentuh aku lagi. Dan satu lagi, Jani menatap lekat wajah Maya. Dia masih menjalin hubungan dengan Marisa. Dan setiap hari perempuan itu datang ke kantor Mas Arga. Aku jijik Ma, Mas Arga sering menyentuhnya. Dan juga aku, mulai detik ini aku tidak akan pernah mau disentuh lagi olehnya. Beruntung Jani memiliki alasan yang cukup logis untuk tidak tidur satu kamar lagi dengan Arga, sebab ia ingin lebih bebas menunggu kabar dari Tirta. Maya lantas menampar pipi Arga dengan sorot matanya. Dengan sorot matanya yang begitu tajam menatap lelaki itu. Sudah Mama katakan pada kamu, akhiri hubunganmu dengannya. Pekiknya begitu marah. Jani tersenyum miring melihat Arga yang ditampar oleh mamanya sendiri. Ia kemudian masuk ke dalam kamarnya dan meminta ART untuk memindahkan semua barang-barang milik Arga ke kamarnya. Kenapa kamu masih belum mengakhiri hubungan kamu dengannya? Jani sudah kamu hamili, sudah kamu
bersamai, padahal kamu sendiri yang bilang tidak mencintainya, ucap Maya kembali. Arga menghela nafas kasar seraya menatap Jani yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Jawab Arga, pekik Maya sekali lagi. Di mana perempuan itu? Mama ingin bicara dengannya. Kamu pasti belum memberitahu jika kamu sudah menikah kan? Mama, tunggu dulu. Aku punya alasan kenapa aku belum memberitahu semuanya kepada Marissa. Arga menahan tangan Maya dan menggenggamnya dengan erat. Apa? Beritahu Mama dengan jelas, ucapnya tegas. Arga menghela nafasnya dengan panjang. Karena Mama pun tahu Marissa tidak menyukai Jani. Dia yang salah dan dia juga hanya orang asing. Mama tidak peduli jika dia tidak menyukai Jani. Yang jelas Jani memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. Iya Ma, aku tahu itu. Tapi kebencian Marissa kepada Janila yang akan membuat semuanya jadi runyam. Jika Marissa tahu aku menikah dengan Jani, bukankah Marissa akan melukainya? Maya menghela nafas kasar. Itu hanya asumsi kamu saja, Arga. Sebenarnya tidak seperti itu. Marissa tidak akan pernah melakukan apapun kepada Jani. Memangnya dia siapa? Berani melukai menantuku. Arga menatap Maya dengan tatapan lekatnya. Menantu dari Rehan atau aku? Tanyanya dengan suara datarnya. Maya hanya diam, tak menjawab apapun, kemudian menghela nafasnya dengan panjang. Yang ada di hati Jani hanyalah Ray. Tidak, aku yang berhak atasnya, bukan Rehan yang sudah mati. Pekiknya tak terima. Ia kemudian pergi keluar dari rumah itu. Maya menghela nafas kasar. Kamu memang suami Jani untuk saat ini, tapi jika Jani hanya menunggu dan mencintai Rehan, kamu tidak bisa melakukan apapun. Apalagi jika memang benar Rehan masih hidup. Ia kemudian mengambil ponselnya, hendak menghubungi seseorang. Tak lama setelahnya orang itu menerima panggilan darinya. Di mana tempat tinggal Marissa, kekasihnya Arga? Jika tidak tahu, cepat cari tahu dan berikan kepada saya, ucapnya lalu menutup panggilan tersebut. 1 minggu setelah Jani kembali, keduanya sudah tidak satu kamar lagi. Bahkan Maya menuruti keinginan Jani yang meminta agar Arga tidur di kamar samping kamar orang tuanya, dan Jani tetap tidur di kamarnya bersama Rehan dulu. Di dalam kamar, Jani tengah mengusapi wajah suaminya di figura foto yang selalu ia taruh di atas meja riasnya. Aku lega mendengar kabar kalau kamu masih hidup, Mas. Meski kondisi kamu sedang koma dan masih belum tahu di mana kamu dirawat, tapi aku senang karena kamu masih hidup. Semoga kamu segera siuman dan kembali padaku, ucapnya kemudian tersenyum lirih. Jani menghela nafasnya dengan pelan. Siapa yang menggangguku pagi-pagi begini? Gumamnya lalu membuka pintu kamarnya. Betapa terkejutnya ia melihat wajah datar Arga sembari memegang satu gelas susu ibu hamil rasa coklat. Apa ini? Tanyanya pelan. Arga menghela nafas kasar. Susu ibu hamil. Minumlah, jangan takut. Aku taruh racun di dalamnya. Karena kehamilanmu membawa berkah bagiku. Kamu akan menjadi milikku selamanya, ucapnya lalu menyunggingkan senyum. Jani menatap datar wajah Arga, kemudian mengambil gelas itu dengan kasar. Dalam mimpimu,
segalanya lalu menutup pintu tersebut. Ia lalu menutup susu ibu hamil itu dengan lekat, kemudian menghela nafasnya dengan panjang. Mama, mungkin dia meracuniku, gumamnya, lalu meneguk satu gelas susu ibu hamil itu. Jani kemudian keluar dari kamarnya hendak menaruh gelas itu ke dapur. Arga kemudian menarik tangan Jani dan membawanya keluar dari rumah itu. Jani yang ditarik spontan lantas terkejut, lalu memukul lengan lelaki itu hingga akhirnya Arga melepaskan genggaman tersebut. Kamu harus rajin berjemur jam 8 pagi. Matahari sangat baik untuk kesehatan. Kalau bisa jalan santai kurang lebih 15 menit. Jani mengerutkan keningnya, hanya menatap wajah lelaki itu dengan kebingungan yang melekat dalam dirinya. Ia kemudian menghela nafasnya dengan panjang dan membuang muka. Paham Jani, kehamilan pertama kamu, dan aku yakin kamu belum mengetahui hal apa saja yang meski kamu lakukan setiap harinya sebagai ibu hamil. Jani kembali menatap Arga. Kamu kenapa sih, Mas? Kenapa jadi sok perhatian kayak gini? Gak usah cari alasan, apalagi cari muka di depanku, ucapnya merasa tak suka dan risih dengan perhatian Arga. Lelaki itu mengedikkan bahunya sebagai bentuk perhatianku sebagai calon ayah. Jani, jangan munafik. Aku sangat hebat kan, bisa membuatmu hamil, ucapnya lalu tersenyum penuh kemenangan. Jani menghela nafas kasar. Itu hanya takdir, jika tidak lebih dari itu. Aku tahu kamu pasti ingin membandingkan kamu dengan Mas Rehan kan? Jani kemudian menghampiri Arga dan menatapnya dengan lekat. Meskipun kamu telah berhasil membuatku hamil, bukan berarti kamu akan mengambil alih posisi Mas Rehan di hatiku, ucapnya dengan tegas, kemudian pergi dari sana, melangkahkan kakinya dengan lebar menjauh dari Arga yang selalu saja membuatnya ingin sekali mencincangnya. Arga menyungkingkan senyum tipis. Untuk saat ini kamu boleh berbicara seperti itu, tapi suatu saat nanti kamu pasti akan berlutut di kakiku, mengemis perhatian dan cinta dariku, ucapnya penuh percaya diri.